Kita bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa sebelum kita memulai pertemuan kita di sore hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh narasumber kita, ada beberapa hal atau catatan yang saya sampaikan di awal kegiatan ini, yakni sebentar dalam perjalanan pemaparan materi oleh narasumber, untuk sementara waktu kita tidak ada yang melakukan raise hand, karena nanti sebentar akan ada sesi diskusi dan tanya jawab kepada peserta. Yang berikut, selama presentasi berjalan, kita semua diharapkan untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Itu saja beberapa catatan yang dapat saya sampaikan di awal pertemuan kita di sore hari ini, dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Fatimah Leditubun sebagai narasumber kita untuk mempresentasikan materi implementasi konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu narasumber, disilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Moderator yang telah memimpin sosialisasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita sekalian. Dan bahagia kepada seluruh CGP maupun guru-guru yang sempat hadir pada siang hari ini dalam menyelesaikan tugas kami dalam 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya langsung saja memaparkan materi saya tentang konsep kunci budaya positif di sekolah maupun di kelas. Sudah? Sudah, Ibu. Sosialisasi budaya positif dengan guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan di kelas. Peran guru penggerak yakni 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi kita dalam 5 poin ini saya menjelaskan sedikit saja, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti kita sebagai guru penggerak memberikan contoh positif, budaya positif dalam
kepada teman sejawat maupun siswa kita dalam sekolah masing-masing, baik di tingkat SD maupun SMP, bahkan SMA. Yang berikut menjadi coach bagi guru lain. Jadi kita memberikan berarti memberikan contoh yang terbaik kepada guru lain. Mungkin guru lain belum mengerti tentang apa itu budaya positif. Kita yang sebagai guru penggerak memberikan contoh. Yang berikut, mendorong kolaborasi. Kita selalu mendorong kolaborasi antara kita dengan kepada siswa sekalian, kita sebagai motivator untuk mendorong siswa-siswa kita dalam kelas. Yang berikut, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita harus mewujudkan keinginan murid. Berarti kita sebagai pemimpin memberikan terbaik kepada murid-murid kita di sekolah masing-masing. Yang berikut tentang menggerakkan komunitas praktisi. Kita harus menggerakkan cara-cara yang kita belajar pada guru penggerak kepada semua komunitas. Yang berikut, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang diperlukan di sekolah, yaitu lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang nyaman. Perubahan paradigma yang positif yang kita harus mendukung proses pembelajaran yang lebih nyaman, yang mungkin saya contohnya saya sudah melakukan di sekolah saya, yaitu ketika siswa mungkin apa yang dia belum memahami, belum mengerti dan belum membuat secara positif, kita harus memberikan arahan-arahan, pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Teori kontrol, Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, beberapa poin yang ada di sini, kita sebagai guru, terutama guru penggerak ini, mengembangkan di dalam sekolah kita masing-masing, sehingga karakter siswa itu dari yang tadinya kurang bagus, mungkin membuat hal-hal negatif, kembali berkembang menjadi hal-hal yang positif. Mungkin saya memberikan satu kaligus 4 poin semua, jadi menjelaskan satu kali. Yang berikut lagi, pengertian budaya positif. Pertama, budaya positif. Yang pertama, nilai-nilai. Yang berikut, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mungkin hal ini nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang saya sudah membuat di sekolah saya, mungkin belum semuanya, tetapi namun sedikit, yaitu memberikan keyakinan-keyakinan kepada mereka, sehingga kebiasaan-kebiasaan positif yang mungkin sudah ada pada diri mereka lebih berkembang lagi, sehingga pada tingkat SD mungkin belum lebih bagus, mereka berkembang lagi ke tingkat SMP, bahkan di tingkat SMA. Jadi memberikan pribadi yang kritis, luhur budi mereka, hormat dan bertanggung jawab kepada semua dewan guru dengan baik, dan juga kepada teman-teman mereka memberikan hormat. Ya, sebelum masuk di kelas, salam, sapa yang baik, sehingga bisa memberikan warna contoh budaya positif di dalam sekolah kita masing-masing. Yang berikut,
motivasi perilaku manusia. Dian Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang motivasi pengaruh pada tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Pengakuan atau imbalan motivasi ini juga bersifat eksternal, sama dengan yang pertama tadi. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi ada 3 poin ini, yang 2 eksternal dan yang terakhir